Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas penyusunan butir soal pilihan ganda khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Soal pilihan ganda tentu bukan suatu hal yang asing karena bentuk soal ini sangat sering digunakan dalam beberapa tes. Soal pilihan ganda merupakan bentuk tes tertulis yang pilihan jawabannya sudah disediakan. Oleh karena itulah, bentuk soal ini merupakan salah satu jenis soal objektif. Nah, pilihan jawaban dalam pilihan ganda memuat satu kunci jawaban, sedangkan yang lain berfungsi sebagai pengecohnya. Soal pilihan ganda terdiri atas dua bagian, yaitu stem atau pokok soal dan pilihan jawaban. STEM memuat stimulus berupa kalimat, paragraf, gambar, tabel, pertanyaan, atau bisa juga pernyataan. Bagian-bagian soal dapat dilihat pada contoh berikut. Di sini disediakan sebuah stimulus yang berupa paragraf pendek terdiri atas 5 kalimat, kemudian diikuti dengan pokok soal atau STEM, dan dilanjutkan dengan pilihan jawaban. Ada satu kunci jawaban, sedangkan yang lain sebagai pengecohnya. Bentuk soal pilihan ganda cukup sering digunakan dan menjadi pilihan dalam beberapa tes karena memang memiliki kelebihan dan dianggap sesuai dengan kebutuhan. Meski bentuk soal yang lain juga memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihan soal pilihan ganda yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur berbagai jenjang kognitif, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi, mulai level memahami, atau kalau versi Anderson mulai level mengingat, selanjutnya menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mengkreasi. Tentu yang dimaksud mengkreasi adalah mengkreasi secara terbatas. Misalnya siswa diminta untuk menyusun teks berdasarkan gambar, sedangkan jawabannya sudah disediakan dalam pilihan-pilihan jawaban. Padahal kalau soal uraian, siswa perlu mengkreasi sendiri sesuai dengan pemahaman, kemampuan, dan kreativitas masing-masing. Yang kedua, penskoran dianggap lebih mudah, cepat, dan objektif. Apalagi jika tes dilakukan berbasis komputer. Siswa bisa mengetahui secara langsung skor hasil tes sesaat setelah menyelesaikan soal tersebut. Dan yang ketiga, soal ini dapat diterapkan secara serentak dengan jumlah peserta yang banyak, seperti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, atau ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, yang apabila dilakukan dengan soal uraian, tentu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan melibatkan cukup banyak pihak. Selanjutnya, selain memiliki kelebihan, soal pilihan ganda juga memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu yang pertama, penyusunan soal memerlukan waktu yang relatif lama, karena penyusun soal perlu membuat atau menyediakan stimulus, misalnya berupa kutipan, kalau dalam bahasa Indonesia ini sering ditemukan, kemudian gambar, grafik, tabel, atau yang lain, selanjutnya merangkai pertanyaan sampai membuat jawaban pengecoh. Yang kedua, cukup sulit membuat pengecoh yang homogen dan fungsional. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan soal pilihan ganda. Dan yang ketiga, pilihan jawaban berpeluang ditebak secara acak. Misalnya ketika siswa diminta untuk mengerjakan soal, mereka justru menghitung kancing baju atau melempar dadu. Selanjutnya, perlu diketahui kaidah penulisan atau penyusunan soal pilihan ganda, supaya nantinya benar-benar bisa menghasilkan soal yang fungsional dan aplikatif yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Ada 3 aspek yang perlu dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan, yakni substansi, konstruksi, dan bahasa. Ketiga aspek ini akan kita bahas satu persatu secara singkat terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan bedah soal, supaya pemahamannya lebih jelas dan tuntas. Baik, untuk yang pertama, aspek substansi. Ini berkaitan dengan kesesuaian soal dengan materi. Soal harus disusun sesuai dengan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, atau indikator soal yang telah disusun. Ini mengacu pada kisi-kisi soal. Kemudian, pilihan jawaban harus homogen dan logis, dan harus memiliki satu jawaban yang paling benar.
Aspek yang kedua adalah konstruksi. Ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penulisan pokok soal yang harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian jika ada pernyataan, maka yang ditulis hanya pernyataan yang diperlukan. Terus tidak boleh mengarah pada jawaban dan tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Artinya tidak boleh ada kata bukan dan kecuali yang ditulis secara bersamaan dalam satu pokok soal. Selanjutnya, poin yang kedua, penulisan jawaban. Panjang rumusannya harus relatif sama. Artinya tidak boleh ada yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Kemudian tidak mengandung pernyataan semua jawaban salah atau semua jawaban benar. Dan yang terakhir, apabila ada jawaban berbentuk angka, maka harus disusun secara urut. Bisa dari yang kecil, bisa dari yang besar. Jika angka tersebut menunjukkan waktu, maka harus disusun secara kronologis. Berikutnya poin yang ketiga, jika dalam soal ada gambar, grafik, tabel, dan sejenisnya, harus jelas dan berfungsi. Dan yang terakhir, butir soal tidak bergantung pada soal sebelumnya. Ini akan lebih jelas lagi saat bedah soal nanti. Aspek yang ketiga yaitu bahasa. Soal harus disusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian bahasanya komunikatif sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, jika diterapkan di daerah lain atau secara nasional, soal tidak boleh menggunakan bahasa daerah tertentu sehingga tidak bias budaya. Dan yang keempat, pada pilihan jawaban tidak ada pengulangan kata atau frasa yang bukan satu kesatuan makna. Tentu jika ada pengulangan, hal itu akan menimbulkan pemborosan kata. Selain kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada ketentuan lain yang juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan soal. Pertama, soal tidak boleh menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedua, soal tidak boleh bermuatan politik, pornografi, promosi produk komersial atau iklan, atau mungkin instansi, misalnya dengan menyebutkan nama sekolah. Kemudian tidak boleh bermuatan unsur kekerasan dan bentuk lain yang menimbulkan efek negatif atau mungkin menguntungkan dan atau merugikan pihak tertentu. Selanjutnya, marilah kita bedah soal, terutama yang berkaitan dengan substansi terlebih dahulu. Nah, untuk kaidah pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Indikatornya contohnya, disediakan sebuah kutipan, siswa dapat menunjukkan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah. Jadi maksud soal ini hanya meminta siswa untuk menunjukkan kalimat yang tidak sesuai. Nah ternyata silahkan dilihat pada contoh soal sebelah kiri yang diwarnai merah. Lihat perintahnya, setelah disediakan sebuah ilustrasi atau stimulus berupa paragraf, siswa diminta untuk memperbaiki kalimat. Nah ini kan tidak sesuai dengan indikator. Indikatornya menunjukkan kalimat, bukan memperbaiki kalimat. Sedangkan contoh sebelah kanan, instruksinya sudah sesuai dengan indikator. Sama-sama diminta untuk menunjukkan. Kalimat yang tidak logis ditunjukkan oleh kalimat bernomor titik-titik. Nah, sama ya dengan indikator. Maka contoh soal sebelah kanan dinilai sebagai contoh yang baik. Selanjutnya kaidah kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis atau masuk akal. Indikatornya disediakan sebuah kutipan, siswa dapat menentukan ide pokok teks. Ternyata setelah ada ilustrasi atau stimulus berupa kutipan, pengobatan luka bakar sebenarnya bisa dilakukan dengan cara tradisional menggunakan bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami ini sangat mudah didapatkan dan seterusnya itu. Kemudian siswa diminta untuk menentukan ide pokok kutipan tersebut. Akan tetapi pilihan jawabannya ternyata tidak homogen. Kita lihat yang A, pengobatan luka bakar sebenarnya bisa dilakukan secara tradisional, ada di bacaan. Kemudian budidaya tanaman herbal tidak ada di bacaan. Yang C, bahan alami baik untuk kesehatan juga tidak disebutkan dalam bacaan. Yang D, pengobatan luka bakar secara alami. Ini yang ada di bacaan dan sekaligus juga menjadi ide pokok. Nah, ini jawabannya. Nah, tetapi ada dua pilihan jawaban yang tidak homogen, maka soal ini menjadi kurang baik. Sedangkan contoh yang sebelah kanan,
contoh yang baik, lihat pada bagian pilihan jawaban yang disediakan. Nah, keseluruhan pilihannya sudah homogen dan logis, semuanya sudah ada di bacaan, semuanya sudah sejajar dan sesuai. Jadi semuanya tentang pengobatan, mengobati luka bakar, yang B itu cara mengobatinya, kemudian yang C juga masih berkaitan dengan luka bakar, yang D juga sama berkaitan dengan luka bakar. Maka keempat pilihan jawaban ini dianggap atau dinilai sudah homogen dan logis. Maka inilah contoh soal yang baik. Kaidah 3 yaitu soal harus memiliki satu jawaban yang paling benar. Contoh indikatornya disediakan sebuah kutipan, siswa diminta untuk melengkapi istilah atau kata dalam kalimat. Silakan dilihat pada contoh soal yang kurang baik. Di situ disediakan sebuah kalimat yang dirumpangkan, kemudian siswa diminta untuk melengkapi dengan kata yang tepat. Ternyata dari 4 pilihan jawaban, ada 2 jawaban yang bisa digunakan, yaitu mengayuh dan mengendarai. Nah, ini soal yang kurang baik karena nanti akan membingungkan siswa. Sedangkan contoh yang sebelah kanan, masih sama ilustrasinya, kutipannya sama, kalimatnya sama, tapi pilihan jawabannya hanya ada satu kunci jawaban, yaitu mengendarai. Maka soal seperti ini, soal yang sebelah kanan, dinilai sebagai soal yang baik.